Fajar, seorang perawat yang bekerja di sebuah rumah sakit tua di Jawa Tengah. Rumah sakit ini sudah berdiri sejak zaman Belanda dan konon dulunya adalah rumah jompo sekaligus markas militer. Banyak bagian bangunan yang sudah direnovasi, tapi ada satu tempat yang jarang disentuh, yaitu lorong belakang yang menuju gudang penyimpanan alat medis lama. Aku mulai bekerja di sana sejak tahun 2022. Awalnya semua berjalan normal, tapi ada satu shift malam yang tidak akan pernah aku lupakan. Malam itu sekitar pukul 1.30 malam, aku ditugaskan untuk menggantikan shift perawat jaga di ruang rawat inap. Pasien semuanya sudah tertidur dan kondisi cukup tenang. Tiba-tiba, intercom dari ruang logistik menyala. Perawat Fajar, tolong ambilkan set alat steril di gudang belakang. Sudah tidak ada di ruang logistik sini. Suaranya lirih, seperti orang tua. Tapi, anehnya, aku tidak mengenal suara itu. Aku mengira mungkin staf logistik sedang lembur. Jadi aku pun menuruni lorong utama dan berjalan menuju lorong belakang yang jarang dipakai. Saat aku mendekati lorong itu, suhu udara mendadak turun drastis. Lampu di langit-langit lorong mulai berkedip pelan. Lorong itu panjang dan sempit. Hanya satu lampu kecil yang menyala remang di ujungnya. Begitu aku melangkah masuk, aku mencium bau menyengat seperti obat-obatan basi dan karbol yang sudah kadaluarsa. Langkahku semakin dalam. Aku mendengar suara seperti diseret di lantai. Aku berhenti. Jantungku berdetak makin kencang. Aku pikir mungkin tikus besar. Tapi lalu aku melihatnya. Di ujung lorong berdiri sosok perempuan tua. Rambutnya panjang menjuntai ke depan. Mengenakan seragam perawat zaman dulu, lengkap dengan topi kecil putih khas era Belanda. Wajahnya tertutup rambut, tapi dari celah rambutnya aku bisa lihat matanya hitam pekat, kosong, menatap lurus ke arahku. Aku tidak bisa bergerak, tubuhku kaku. Ia mulai melangkah pelan ke arahku. Anehnya, lorong yang tadinya pendek, kini terasa tak berujung. Aku mencoba berbalik dan lari, tapi langkahku berat. Seperti ada tangan tak terlihat yang menahan kakiku. Saat dia hampir menyentuhku, tiba-tiba suara dari intercom kembali menyala. Fajar, kamu di mana? Gak usah ke gudang. Set alat sudah kami temukan. Sekejap, aku bisa bergerak. Aku lari sekencang-kencangnya ke ruang logistik. Nafasku tersengal. Semua yang kulihat seolah mimpi buruk. Tapi ketika aku menoleh sekali lagi ke arah lorong itu, sosok perempuan tua itu masih berdiri di sana. Mematung, tapi kini tersenyum tipis, dengan gigi yang penuh darah. Keesokan paginya aku mencoba bertanya ke perawat senior soal kejadian tadi malam. Dia hanya menatapku lama.
lalu berkata, "Kamu sudah melihatnya ya? Itu Bu Sri, perawat zaman Belanda yang bunuh diri di gudang itu. Sudah banyak yang lihat dia. Makanya lorong itu selalu dikunci. Tapi kadang dia yang buka sendiri kalau sedang mencari teman."